Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Kalau kemarin kita sempat ngebahas film jadul, kali ini kita akan ngebahas film terbaru berjudul Robin. Sebuah film horor tentang seorang ilmuwan yang menciptakan robot demi menggantikan putranya yang sudah meninggal. Jadi nggak usah pakai lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang bocah berusia 11 tahun bernama Robin tengah mengamuk di pesta ulang tahunnya, lalu membunuh semua tamu undangan menggunakan tongkat baseball. Untuk menghentikan perbuatannya, seseorang dari balik kegelapan terpaksa menembak anak tersebut hingga tewas. Belum diketahui apa penyebab bocah itu mengamuk karena scene berpindah ke 34 tahun kemudian. Ketika sedang memeriksa ruangan loteng di rumahnya, ayah Robin yaitu Aiden Rutherford tanpa sengaja menemukan foto dirinya bersama Robin di tahun 90, beberapa hari sebelum insiden itu terjadi. That's not like him. Sejak kehilangan Robin, Aiden yang merupakan ilmuwan serta pemilik perusahaan robotika menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk bekerja. Namun hal tersebut rupanya tak mampu meredam kesedihan yang teramat mendalam. Karena itu, demi mengobati rasa kesepiannya, sang ilmuwan pun menciptakan robot anak yang canggih kemudian diberi nama Robin. Selesai menciptakannya, Aiden pergi ke ruang tengah, meminta asistennya yaitu Freya memberi makan Smokey kucingnya. Akan tetapi, ia malah dibuat terkejut mendapati Smokey mati berlumuran darah, kemudian memanggil Aiden untuk memeriksanya. Lalu tanpa sengaja, Aiden melihat bercak darah di tangan Robin, membuatnya curiga jangan-jangan Robin adalah pelakunya. Scene kemudian pindah ke pasangan kekasih bernama Leo dan Lexi. Hari itu, Leo memberi Lexi sebuah cincin pertunangan, berniat menikahinya dalam waktu dekat ini. Lexi pun dengan senang hati menerimanya. Tapi satu hal yang membuat Leo bingung adalah Leo itu udah nggak punya orang tua. Satu-satunya keluarga tersisa hanyalah pamannya yang bernama Aiden, yang ia temui terakhir kali di pemakaman sekitar 20 tahun yang lalu. I know when something's bothering you. Sejauh yang ia kenal, Aiden bukan tipe orang yang perhatian. Sejak orang tuanya meninggal, Aiden lebih memilih menitipkannya ke panti asuhan daripada mengadopsinya. Padahal rumahnya itu sangat luas. Perusahaannya mengembangkan teknologi untuk militer dan bermandikan keuntungan yang sangat besar. Tapi sayangnya, dia lebih memilih kekayaannya membusuk daripada memberi manfaat untuk siapapun. Awalnya, Leo itu nggak berniat memberitahu pamannya. Tapi mengingat hanya dia keluarga yang tersisa, apa boleh buat, mungkin ini waktu yang tepat untuk berdamai dengannya. Namun raut wajahnya seketika berubah menjadi muram ketika Leo mendapat SMS dari seseorang agar segera melunasi hutang-hutangnya. Yang ternyata Leo itu membeli cincin itu dari hasil ngutang. Singkat cerita, Leo menghubungi sang paman untuk memberinya undangan resmi. Sang paman pun dengan senang hati menerimanya, bahkan meminta keduanya menginap selama beberapa hari untuk mengenang masa lalu. You must be Leo. Sampai di sana, Aiden lupa dengan wajah ponakannya tersebut. Hal itu bukan karena mereka lama nggak bertemu, melainkan Aiden itu menderita amnesia akibat kecelakaan yang dialaminya sekitar 2 tahun yang lalu. Sehingga Aiden banyak melupakan kejadian penting dalam hidupnya. There's a car crash. I can't remember anything or anyone. Beruntung saat Leo menelponnya, sedikit demi sedikit kenangan masa lalu muncul dalam ingatannya. Sekaligus bersyukur bahwa ternyata Aiden itu masih memiliki seorang keluarga. Setelah itu, Aiden ngajak Lexi berkeliling. Tanpa tahu, Robin si boneka robot diam-diam memperhatikannya dari balik jendela karena penasaran. Saat lagi duduk di ruang tengah, Leo dikejutkan suara benda jatuh di balik pintu. Leo melihat sosok anak kecil dengan mata menyala, namun saat ia membuka pintu, sosok itu hilang entah kemana. No nephew of mine would be stupid enough. Lalu di malam harinya, sang paman pun memberi wejangan-wejangan penting untuk kedua calon mempelai. Menurutnya, pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral dan memorable. Aiden menawarkan bagaimana jika keduanya melangsungkan upacara pernikahan di tempat ini, pasti akan sangat meriah. Sikapnya tersebut membuat Leo heran karena pamannya itu bukanlah tipe orang yang murah hati, yang mungkin saja efek dari amnesia yang dialaminya. Tapi apapun alasannya, Leo tetap berterima kasih dan ia akan mempertimbangkan tawaran tersebut. What the hell is this thing? Nah, saat hendak kembali ke kamar, perhatiannya tertuju pada benda mirip boneka duduk di kursi.
Aiden jadi ingat kalau mereka belum berkenalan dengan robot ciptaannya tersebut. Robot itu bernama Robin, robot canggih yang bisa jalan-jalan sendiri. Leo dan Lexi tentu saja nggak percaya. Karena itu, Aiden minta mereka semua sembunyi di balik pintu, lalu kembali ke ruangan beberapa detik kemudian. 3. Dan robot itu pun hilang entah kemana. I shall say good night. Setelah itu, sang paman minta keduanya beristirahat. Tapi Leo yang masih penasaran bertanya pada Freya bagaimana Aiden bisa menciptakan benda tersebut. Aiden memang seorang ahli robotika, tapi menciptakan robot yang bisa ngumpet rasanya sulit dipercaya. Freya mengaku tidak tahu persis bagaimana tuannya itu membuatnya. Tapi sejauh ini Freya melihat Robin bisa melakukan banyak hal, tapi bukan hal yang normal, melainkan sesuatu yang mengerikan. Semakin lama menghabiskan waktu dengan Robin, Freya semakin dibuat bertanya-tanya. Apakah mungkin robot itu memiliki roh di dalam tubuhnya? Karena Robin benar-benar hidup layaknya manusia. Untungnya, Freya hanya bekerja dari pagi hingga malam dan diperbolehkan pulang setiap harinya. Terkecuali jika Tuan Aiden sakit, maka ia tetap di sini untuk merawatnya. Do you think you'll ever find true love again? Saat berpamitan, Freya bertanya, apa Tuan Aiden tidak ingin menikah lagi daripada menghabiskan waktu dalam kesendirian. Aiden mengaku ia sudah cukup memiliki segalanya. Aiden punya Robin, kini ada Leo dan Lexi hadir dalam kehidupannya. Dan yang paling penting dari yang terpenting adalah Freya. Meski Freya baru bekerja di sini selama beberapa tahun, tapi Freya udah ia anggap seperti putri yang belum pernah dimilikinya. And where would I be without you? Tanpa mereka sadari, Robin menguping pembicaraan keduanya karena penasaran. Sesuatu hal yang cukup aneh untuk sebuah robot. Do you accept card? I forgot my cash. Setelah berpamitan, Freya memesan taksi. Sebelum pergi, dia memastikan semua pintu sudah terkunci. Namun perhatiannya tiba-tiba teralihkan suara-suara aneh di gudang belakang. Mengira ada maling masuk, Freya memeriksanya. Yang ternyata Robin sengaja memancingnya untuk dibunuh. Jadi memang benar apa yang dikatakan Freya, ada sesuatu yang jahat dan mengerikan di dalam diri Robin. Entah itu karena Aiden salah memasukkan program atau mungkin saja ada sesuatu yang lain mengendalikannya. Ada kemungkinan Robin melakukan pembunuhan itu didasari rasa cemburu setelah menguping pembicaraan Aiden dan Freya. Robot itu menjadi posesif terhadap penciptanya. Esok paginya, Leo melihat sang paman gelisah karena Freya nggak kunjung datang. Leo menyarankan lebih baik Aiden menghabiskan waktu bersama Robin sambil menunggu Freya daripada capek sendiri. Atau mungkin ngobrol-ngobrol dengannya, barangkali sang paman itu bisa sedikit mengingat ponakannya yang dilupakan ini. How come you came back? Aiden lalu bertanya, jika ia membencinya, kenapa Leo menghubunginya dan mau datang ke tempat ini. Seolah merasa disindir, Leo pun mengingatkan apa alasan Leo dan keluarganya pernah membenci sang paman. Sejak kecil, Leo itu selalu berlibur ke tempat ini. Tapi sang paman tidak memperdulikannya, bahkan tidak memberinya hadiah Natal yang membuat Aiden dan ayahnya bertengkar. Bahkan saat keluarganya kesulitan, Aiden itu sama sekali nggak memperdulikannya. Mereka berjuang agar tetap hidup, sementara sang paman sibuk menyimpan uangnya di dalam berangkas rumah. Tapi meski begitu, siapapun berhak mendapat kesempatan kedua, mengingat dirinya adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. A safe. Mendengar kata berangkas, Aiden seolah nggak percaya ada benda itu di dalam rumah ini. Aiden lantas memberitahu ada banyak kenangan yang tidak bisa diingatnya sejak kecelakaan itu. Tapi ada banyak hal yang mungkin tidak ia mengerti dan bisa saja ia salah sangka padanya. Aiden sebenarnya masih ingin ngobrol dengan Leo, tapi perhatiannya teralihkan pada bercak darah di pipi Robin, lalu menemukan rambut Freya di badannya. Aiden menduga jangan-jangan Robin menyakiti Freya sehingga Freya marah dan gak mau datang ke sini. Karena itu, Aiden mencopot baterainya sebelum robot itu menimbulkan masalah lainnya. Akan tetapi, robot itu ternyata masih bisa menyala, seakan membuktikan bahwa mungkin saja ada roh jahat mendiami tubuhnya. Lalu di tengah malam, Leo diam-diam turun ke bawah seperti mencari sesuatu. Tanpa sadar, Robin memperhatikannya dari balik kegelapan. Sesaat kemudian, Leo mendapat pesan dari si penagih utang agar segera membayar hutangnya. Dan ternyata karena alasan itulah Leo sengaja menghubungi Aiden agar Leo itu bisa kembali ke rumah ini dengan niatan ingin mencuri uang di berangkas sang paman untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi seandainya Leo itu nggak punya masalah utang, mungkin dia tidak akan pernah mau menghubungi pamannya. Where's this safe?
Tiba-tiba Leo dikejutkan teriakan Lexi yang merasa ada sesuatu menggerayangi tubuhnya. Tapi ketika diperiksa tidak ada siapapun di dalam kamar. Esok harinya Leo melaporkan kejadian itu pada sang paman. Aiden curiga Robin kembali berulah, tapi Aiden ingat ia sudah mencopot baterainya. Dan alangkah terkejutnya ia, robot itu sudah berpindah tempat dan mendapati Robin bisa bergerak meski tanpa menggunakan baterai. Lalu di luar, saat Leo dan Lexi membuat rencana resepsi, Leo memberitahu Lexi bahwa malam itu ia melihat seseorang di lorong, yang ada kemungkinan adalah si Robin. Sampai saat ini, mereka berdua sebenarnya belum percaya bahwa robot itu beneran hidup. Tapi setelah apa yang terjadi pada Lexi, Leo perlahan mulai mempercayai perkataan Freya. Malam berikutnya, Leo kembali mencari di mana keberadaan brankas Aiden. Namun aksinya itu lagi-lagi diketahui Robin yang diam-diam mengikutinya. Lalu sampailah Leo ke atas loteng di mana Aiden menyimpan barang-barang Robin, yang secara tidak langsung membuat Leo mengerti ternyata Aiden punya seorang putra. Dan tiba-tiba Leo dikejutkan kemunculan Robin di hadapannya. Untungnya ada sang paman di belakangnya lalu berkata tidak ada yang perlu dikhawatirkan. A prototype. Developing innovative weapons. Aiden lantas cerita, bertahun-tahun yang lalu ia dan timnya bekerja keras dalam mengembangkan senjata inovatif. Lalu tanpa sengaja mereka malah menciptakan prototipe robot canggih yang bisa berpikir, merasakan, dan melakukan apapun yang diperintahkan. Namun sayangnya penelitian itu terpaksa dihentikan karena Aiden mengalami kecelakaan dan menderita amnesia. Selama pemulihan, Aiden tanpa sengaja menemukan foto putranya yang secara perlahan bisa mengembalikan serpihan kenangan masa lalunya sekaligus membangkitkan rasa kesedihannya. Karena itu, Aiden mencoba menghidupkan kembali prototipe tersebut dengan wujud robot anak-anak, agar seolah-olah Robin kembali dalam hidupnya. Aiden meminta maaf jika ia saat itu tidak memperdulikannya. Karena kesedihan yang teramat dalam itu, Aiden menjadi lupa cara memperlakukan keluarganya dengan baik. Sampai saat ini, Aiden sendiri masih belum bisa mengingat penyebab kematian putranya. Ada yang bilang Robin mati dalam kebakaran, tapi anehnya tidak ada jejak api di rumah ini. Lalu ada juga yang bilang Robin itu bunuh diri yang sepertinya sangat tidak mungkin dilakukan seorang anak berusia 11 tahun. Namun ada satu hal penting lain yang mesti diketahui Leo. Beberapa hari yang lalu, Aiden mencopot baterai Robin, tapi robot itu masih berfungsi dengan normal. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi Aiden meyakini bahwa putranya telah kembali dan hidup dalam boneka robot tersebut. My son is still alive. His soul. Esok paginya, Aiden kembali mencoba menghubungi Freya setelah 2 hari ini gak datang ke rumah tanpa tahu kalau Freya itu sudah meninggal. Tak lama berselang, detektif Proctor dan Farmer mendatangi rumahnya setelah mendapat laporan dari keluarganya bahwa Freya itu belum pulang. Selain itu, mereka juga mendapat informasi dari perusahaan taksi langganannya bahwa 2 malam sebelumnya Freya minta dijemput di rumah ini. Tapi saat supir menghubunginya, Freya tidak menjawab telepon, mengira Freya itu membatalkan pesanan secara sepihak. Aiden mengaku sama sekali nggak tahu kemana Freya pergi. Bahkan sampai saat ini ia masih mencoba menghubunginya, tapi tidak ada jawaban. Can you explanation for that? Freya isn't here. Setelah detektif itu pergi, pacar Freya bernama Jay diam-diam menyusup untuk mencari Freya. Yang jika diperhatikan, Jay adalah orang yang minjemin duit ke Leo. Jay berkeliling sambil terus-terusan menelponnya. Sampai akhirnya ia mendengar getaran ponsel di dalam gudang lalu menemukan Freya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Saat menghubungi polisi, Jay melihat sosok Robin di hadapannya. Lalu memutus tali jebakan yang sudah ia persiapkan sebelumnya antisipasi ada seseorang masuk ke dalam sini. Dan seketika lelaki itu pun tewas bersimbah darah. Malam harinya, Aiden kembali bertanya pada Robin apakah ia menyakiti Freya. Tanpa tahu, Leo menguping pembicaraan tersebut. Robin menulis kata no, tanda ia tidak melakukannya. Tapi Aiden gak percaya dan menuduh Robin berbohong lalu meninggalkannya. Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga pamannya, Leo mencari berita di internet. Lalu menemukan sebuah artikel di media sosial yang memuat tanya jawab tentang tragedi keluarga Aiden, yaitu seorang anak orang kaya yang mengamuk di hari ulang tahunnya dan membunuh semua orang yang diundang ke rumahnya. Rumor mengatakan orang tua anak itu membayar pihak kepolisian agar tidak membawa kasus itu ke ranah hukum demi melindungi reputasi perusahaannya, ungkap seseorang bernama Peter yang saat itu bekerja di rumah Aiden.
Setelah itu, Leo mencoba menghubungi Peter untuk mendapat informasi lebih lanjut. Peter sebenarnya enggan menceritakan kejadian suram tersebut. Tapi mengetahui Leo adalah sepupu Robin, Peter merasa sudah waktunya mengungkap kebenaran. I wanted to ask you about Robin Rutherford. Peter Williams. Yes. You're the only one who seems to know the truth about what happened. On Robin's 11th birthday. Saat itu, tanggal 3 Mei tahun 1990, Robin mengadakan pesta ulang tahun yang ke-11. Aiden sangat menyayangi Robin, tapi ibunya adalah orang yang sangat kejam. Menjelang akhir pesta, Robin berulah dan ibunya mengurungnya di basement sebagai hukuman. Karena kasihan, Aiden mengeluarkannya tanpa tahu hal itu akan menjadi awal dari malapetaka besar. Robin mengambil tongkat baseball lalu memukuli semua orang hingga tewas termasuk ibunya sendiri. Beruntung saat Robin hendak membunuhnya, Aiden yang saat itu masih muda menembak putranya sendiri hingga tewas. Looking for this? Tiba-tiba Lexi masuk ke kamar sambil marah-marah. Mengetahui Leo itu punya utang yang sangat besar pada seseorang. Leo beralasan ia terpaksa minjem uang demi mewujudkan pernikahan yang diimpikan Lexi. Hutang itu sebenarnya cuma dikit, tapi Jay adalah seorang rentenir dan melipat gandakan utang setiap harinya. Karena itu, ia sengaja datang ke tempat ini untuk mencuri uang di dalam berangkas Aiden agar bisa membayar hutang tersebut. Ayahnya pernah berkata, Aiden tidak pernah mempercayai bank dan selalu menggunakan kode yang sama sebagai pengaman. Entah tanggal lahirnya atau Robin yang secara kebetulan ia baru saja mengetahuinya dari Peter. Jika ia berhasil mendapatkannya, mereka bisa mendapatkan apapun yang diinginkan seperti membangun rumah ataupun berlibur ke luar negeri. Sebagai seorang wanita yang tentunya menginginkan kehidupan hedon, Lexi tak kuasa menolak ajaran sesat pacarnya tersebut. Keep your voice down. Malam harinya, keduanya pun segera beraksi. Lexi memberi Aiden minuman yang sudah diberi obat tidur. Sementara Leo gerilya mencari di mana berangkas tersebut. Di saat yang sama, detektif Proctor dan Farmer kembali datang untuk melakukan penggeledahan. Farmer meminta Proctor memeriksa ke dalam rumah, sementara ia akan memeriksa gudang. Namun rupa-rupanya Robin sudah menunggunya lalu menusuknya dengan sebuah golok. Tak cukup sampai di situ, Robin menyetrumnya hingga tewas. Proctor yang khawatir kenapa Farmer tidak menjawab panggilannya menyusul ke gudang, dan akhirnya ia pun harus bernasib sama dengan rekannya tersebut. Sementara di dalam, Leo dan Lexi masih sibuk mencari di mana berangkas itu disimpan. Sampai akhirnya mereka menemukan ruang rahasia di bawah tanah yang merupakan basement tempat di mana Robin pernah dikurung ibunya. Ruangan itu ternyata cukup luas dan keduanya pun berpencar untuk mempercepat pencarian. Akan tetapi, boneka robot itu ternyata ada di sana. Lexi yang ketakutan mencoba bersembunyi di sebuah lorong kecil. Dan secara kebetulan, lorong itu ternyata terhubung ke sebuah ruangan rahasia di mana Aiden menaruh berangkasnya. Segera, Leo memasukkan kode sesuai tanggal ulang tahun Robin dan berangkas itu pun terbuka. Tapi sialnya, berangkas itu kosong. Di saat yang sama, Robin kembali meneror, lalu menusukkan golok dari balik lorong menembus dada Lexi hingga membuatnya meninggal. Robin kemudian menangkap Leo, mengikatnya di kursi untuk diinterogasi siapa Leo sebenarnya dan apa tujuannya datang ke rumah ini. Leo berkata dia adalah keponakan Aiden alias sepupunya, tapi Robin gak percaya lalu menancapkan paku ke pahanya. Leo pun akhirnya mengaku bahwa dia sebenarnya tidak ada hubungan darah dengan keluarga Aiden. Keponakannya yang asli bernama Max, sementara dia adalah pekerja di rumah ini sebelum Aiden mengalami kecelakaan. Suatu hari, ia mendengar Aiden menyimpan setiap uangnya di berangkas. Saat itu, Leo mulai terlilit hutang dan tergoda untuk mencuri uangnya. Tapi belum sempat melancarkan aksinya, Aiden dikeluarkan dari sini gara-gara malas bekerja. Sampai suatu ketika, ia membaca berita Aiden mengalami kecelakaan dan menderita amnesia. Nah, dari situlah ia mendapat ide dengan mengaku sebagai keponakannya agar bisa kembali ke rumah ini untuk mencuri duitnya. Dan karena Leo itu udah cukup lama bekerja di rumah ini, ia dan Max berteman baik, sehingga Leo mengetahui bagaimana masa kecil Max. Cerita-cerita itu kemudian ia gunakan untuk menipu Aiden seolah-olah dirinya adalah keponakannya.
yang tentu saja membuat Aiden percaya-percaya saja. Tapi setelah semua yang terjadi, Leo menyadari bahwa ia mungkin telah melakukan kesalahan terbesar di dalam hidupnya. I too will show you. Robin kemudian memberitahu, saat masih kecil ia pernah memohon ampunan sama seperti dirinya. Tapi semakin ia menangis, ibunya terus memukulinya, bahkan pernah sampai sekarat. Penderitaan yang ia alami itulah yang membuatnya menjadi gila, kemudian membunuh semua orang di pesta ulang tahunnya. Dan Robin tidak segan membunuhnya, seakan ingin melampiaskan penderitaannya pada Leo. Namun tanpa Robin sadari, Leo berhasil melepas ikatannya kemudian menyerang Robin. Akan tetapi, belum sempat Leo merusak robot itu, Aiden yang udah sadar dari pingsannya menembak Leo dari belakang hingga tewas. Kemudian, beberapa hari sejak insiden itu, Aiden kembali merakit Robin, menyambut kepulangannya, dan akhirnya film pun selesai. Nah, kalau teman-teman pernah nonton film Megan, Robert the Doll, The Boy, ataupun film Child's Play versi reboot, film ini seolah gabungan dari film-film tersebut. Robin diciptakan menggunakan teknologi berbasis militer, membuatnya sangat kuat seperti di film Child's Play 2019. Sementara jiwa jahat yang merasuki tubuhnya mirip seperti di film Robert the Doll, di mana keduanya sama-sama disimpan di loteng rumah. Adegan terakhir yang memperlihatkan Aiden merakit Robin mengingatkan kita pada adegan terakhir di film The Boy, di mana ada seorang pria memperbaiki boneka porselen yang sebelumnya hancur berkeping-keping. Namun terlepas dari kemiripan tersebut, film ini memiliki pesan moral yang perlu kita renungkan, yaitu jangan pernah sesekali berperilaku kasar pada seorang anak kecil, apalagi anak sendiri. Banyak orang tidak menyadari bahwa bullying pada anak seringkali berawal dari dalam rumah, seperti pola asuh yang salah, kekerasan dalam rumah, atau kurangnya perhatian dari orang tua bisa menjadi pemicu anak untuk melakukan bullying. Anak yang merasa tidak aman dan nyaman di rumah bisa mencari perhatian atau melampiaskan emosi dengan cara menyakiti anak lain. Yang kedua adalah bahaya berhutang. Jika terpaksa, berhutang sebaiknya digunakan untuk kebutuhan mendesak dan bukan untuk memenuhi gaya hidup. Seringkali orang menjadi terlena saking gampangnya berhutang. Gara-gara pengen nyenengin pacarnya, Leo rela utang ke rentenir atau pinjol sampai dibuat pusing dengan bunga yang terus menumpuk. Dan pada akhirnya membuatnya gelap mata, melakukan penipuan untuk merampok duit dari seorang kakek pikun. Jadi terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.